Nah, Kang Epol, ini kita bicara tentang bagaimana pemerintah mengembalikan atau menumbuhkan lebih kuat lagi kepercayaan publik kepada pemerintah. Tetapi satu sisi lagi, pemerintah seolah-olah sedang memberikan kegundahan kepada publik melalui persoalan-persoalan yang ada. Mulai dari harga-harga yang naik, kemudian ada wacana penundaan pemilu, kan begitu. Nah, terkait dengan penundaan pemilu ini, kan kita sama-sama publik juga sudah mengetahui bahwa Ketua Umum PAN, Zulhas, menyampaikan bahwa, ya, saya dipanggil oleh Luhut. Gitu loh, untuk menyampaikan ini penundaan wacana penundaan pemilu kepada publik gitu loh. Satu sisi tadi udah disampaikan bahwa Luhut sendiri sudah membantah walaupun melalui juri bicaranya. Sebenarnya yang ditunggu oleh publik sekarang ini adalah ketegasan pernyataan sikap dari Presiden Jokowi. Tapi sampai hari ini belum muncul-muncul nih. Gimana Kang Efol melihatnya secara psikologi politik, apa yang ditakutkan atau apa yang bisa dibaca gitu loh? Kalau betul-betul Pak Jokowi ini kader sejati PDIP, melakukan cara-cara seperti yang pimpinan PDIP lakukan, maka yang akan terjadi ke depan, Pak Jokowi akan memilih sikap diam. Karena kan Ibu Mega juga begitu dulu. Lebih banyak persoalan diselesaikan dengan diam, dan ya tentu dalam harapannya itu selesai dengan sendirinya. Atau kalau masalahnya nggak selesai, minimal guncangan kegaduhan di masyarakatnya mereda dengan sendirinya. Karena di hadapan mereka, rakyat maksudnya, bulan-bulan depan sudah ada hal-hal lain yang harus mereka sikapi lagi gitu. Tapi apakah silent is golden istilahnya? Diam adalah emas untuk saat ini menyumbangkan hal yang tepat, sikap yang tepat? Ya itu Pak, tentu tidak ya kan. Kalau berbicara apa yang harus Pak Jokowi lakukan, maka dia harus berbicara tegas. Ya. Ini menjadi momentum terbaik Pak Jokowi untuk meninggalkan legacy kepada pemimpin Indonesia selanjutnya. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa bersikap tegas, tidak toleran terhadap upaya-upaya pelecehan konstitusional. Nah, jadi kalau saja Pak Jokowi mau bicara di depan publik hari ini, kemudian menegur langsung misalkan Menko Maritim dan Investasi, menegur langsung Pak Erlangga Sutanto, ya kan dua itu. Jadi konon katanya gitu kan, PAN itu disuruh oleh Pak Luhut, PKB itu disuruh oleh Pak Erlangga gitu. Nah, dua orang itu, dua Menko itu kemudian ditegur dengan tegas oleh Pak Jokowi dan disampaikan bahwa betul-betul bukan saya dalangnya, istana tidak ada di situ gitu, tidak menginisiasi itu, karena saya konsisten dengan yang sudah saya ucapkan berkali-kali di tahun-tahun lalu, bahwa saya 2 periode saja, saya tidak mau melanjutkan karena saya taat konstitusi. Wah, itu udah keren. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Nah, itu yang harus kita jaga bersama-sama. Tapi tadi kalau bicara pola, karena pola itu kan terbentuk setelah 3 kali kejadian terulang. Kalau baru 1 kali itu biasa kita sebutnya kejadian. Kalau 2 kali terulang, cara sikap yang sama mungkin kebetulan. Tapi kalau sudah 3 kali atau lebih dia berulang terus seperti itu dilakukan, cara-caranya, sikap-sikapnya, maka itulah yang disebut dengan pola. Nah, kalau melihat pola Pak Jokowi, maka dia akan diam. Gitu. Ya, ini kan seharusnya menjadi trigger ya. Publik menganggap bahwa Presiden Jokowi sebagai dalang. Betul. Berarti kan seharusnya ada sikap yang segera gitu. Nah, pertanyaannya, apakah selain tadi menyampaikan sebuah sikap bahwa enggak, saya enggak mau itu ada kesalahan atau ada gerakan di belakang saya misalkan. Nah, walaupun itu belum ada, berarti harusnya apakah cukup dengan menegur saja gitu loh. Karena kan sudah buat gaduh gitu loh. Apalagi wacananya nggak main-main itu, melanggar konstitusi gitu, Kang Saiful. Tentu kalau berbicara langkah-langkah yang jauh lebih ideal lagi,
Tentu misalkan dipecat dua menteri itu. Cuman jangankan dipecat, untuk menegur saja saya kira itu sebuah hal yang luar biasa, one step ahead yang bisa dilakukan oleh seorang Pak Jokowi. Karena selama ini kan kita tidak pernah mendengar Pak Jokowi menegur para menkonya. Menegur menteri oke, 1-2 pernah kita dengar gitu. Tapi menteri koordinator yang levelnya jauh lebih di atas itu nggak pernah kita Nah, dengar. itu kenapa ya? Oke, kalau bicara kenapa, ini berkaitan dengan kronologis perspektif publik juga yang sudah ada selama ini tentang sosok Pak Jokowi. Kan kita lihat bagaimana narasi-narasi dari para pengamat politik, dari orang-orang sekaligus praktisi politikusnya sendiri yang melihat bahwa sosok Pak Jokowi tidak lebih sebagai yang dikendalikan. Kalau bahasa kasarnya dulu sebagai boneka partai gitu kan. Nah, karena sekarang sudah tidak dekat lagi dengan PDIP, jadi boneka yang lain gitu kan. Yang lain ini siapa nih? Nah, kan disinyalir kan disitulah ada LBP dan teman-temannya gitu. Nah, jadi ya itu dengan sosok Pak Jokowi seperti itu, untuk menegur saja saya kira itu menjadi positif sekali gitu. Kalau saja itu dilakukan, maka kita citra dari LBP dan Erlangga ini seketika akan runtuh. Gitu. Ini nggak perlu dipecat gitu. Jadi cukup ditegur saja. Tapi di depan publik. Menegur saja tapi tidak berani gitu. Nah, itulah kita lihat kan sampai hari ini juga tidak ada aksi dari Pak Jokowi untuk menegur itu. Mungkin sudah, bentuknya juga bukan teguran tapi lebih pada diskusi di belakang layar. Hari ini atau kemarin bangga sudah bertemu tuh Pak Jokowi, Pak Erlangga dan Pak LBP untuk menyikapi ini gimana nih, kok kejadiannya jadi begini. Kok di luar dugaan. Kok di luar dugaan. Berunding mereka bertiga. Jadi posisinya bukan menegur, karena barangkali dalam konstelasi politik hari ini posisinya bisa dianggap seimbang, meskipun dua Menko itu adalah bawahan presiden. Tapi kan seharusnya Pak Jokowi juga mendapatkan dukungan yang penuh gitu loh dari PDI Perjuangan, khususnya dari Bu Megawati gitu. Ketika kamu nggak bener langsung ditegur saja gitu. Nah, apakah ini juga bisa disebut atau dibilang bahwa sudah memang betul-betul sebagai bukti terjadi keretakan antara Jokowi sama Bu Mega gitu loh? Ya, indikatornya sudah cukup banyak untuk menunjukkan ke arah sana. Mungkin bisa jadi bahasa yang lebih tepatnya bukan keretakan, tapi Pak Jokowi sudah mengambil jalan lain gitu. Dan kita lihat PDIP salah satu yang menolak dengan tegas. Kalau lihat sosok Ibu Mega kan beberapa kali juga pernah mengingatkan Pak Jokowi. Tapi kalau hari ini bentuknya sudah lagi bukan mengingatkan, tapi penolakan. Kalau mengingatkan itu kan posisinya masih dalam satu kubu, diingatkan. Tapi kalau ditolak ini sudah kubu yang lain. Jadi Pak Jokowi dan PDIP adalah dua kubu yang berbeda hari ini. Berarti bisa dibilang bahwa sekarang ini bermain peran itu ya Pak Jokowi, LBP, kemudian Erlangga Hartarto gitu. Dia bisa dikatakan begitu. Apalagi kalau kita lihat kasus yang terakhir ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini, karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.